Terlihat kalau petugas wanita itu lagi main gendong-gendongan nih sama si penumpang terakhir. Tahu-tahu ambruk bareng mereka. Dan si penumpang terakhir itu komplit jadi zombie dan juga berhasil menggigit korban pertamanya. Selamat ya Mbak. Beralih lagi ke rekannya yang tadi lagi nyariin dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba si petugas wanita itu muncul dengan wajah barunya. Bukannya tampak makin glowing, tapi menyeramkan sambil menggigit salah satu penumpang. Bayangin deh tuh. Halo? Ya, balik lagi dengan Shimi di sini. Maaf ya guys, baru bisa angkat teleponnya sekarang. Abis gimana dong? Kerjaan lumayan numpuk nih. Belaga sibuk dikit lah ya, biar dikata ada kerjaan gitu. Hehe. Video kali ini adalah part 2 dari alur cerita Train to Busan. Jadi, buat kamu-kamu yang baru aja mampir nih, please ditonton dulu video sebelumnya ya, biar makin greget lagi nontonnya. Silahkan klik iCard yang ada di pojok kanan atas ini nih. Nah, yang ini. Kalau udah, yuk kita langsung bahas aja kelanjutan kisah dari Pak Subur and the Gang versus kawanan zombie yang ingin menjadikan mereka santapannya. Setelah persiapan seadanya dirasa selesai dan ujung terowongan mulai terlihat, elah, pakai tatap-tatapan dulu. Oke, lanjut. Pak Subur langsung menghajar zombie yang ada di depannya. Nah loh, tuh. Mantan preman dilawan, rasain. Akhirnya, Sokwu nyampe di ujung gerbong dan membuka pintu. Terlewati juga satu gerbong. Di gerbong berikutnya, mereka juga mulai gedebak-gedebuk dengan para zombie. Pas kereta memasuki terowongan dan suasana menjadi gelap, ternyata para zombie ini terlihat lebih tenang dan gak agresif seperti sebelumnya. Tiba-tiba ada bola baseball yang jatuh dan mereka pun bergerak ke arah bola itu. Nah, Sokwu menyadari bahwa kawanan zombie ini gak bisa ngelihat dalam cahaya minim sehingga mereka hanya akan mengikuti sumber suara. Kemudian, Sokwu pun mulai mengelabui mereka. Ketika Pak Subur udah nyampe di pintu gerbong, tahu-tahu kereta keluar dari terowongan dan kawanan zombie itu kembali ke sifat aslinya. Seketika itu juga, Pak Subur dengan gercep langsung menutup pintu gerbongnya dan mereka pun berhasil melewati satu gerbong lagi. Setelah melewati beberapa gerbong dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di gerbong tempat si Bumil dan kawan-kawan berada. Pindah ke si Bumil dan kawan-kawan yang sedari tadi dak-dik-duk-ser, mereka tiba-tiba ngeliat pintu toilet kebuka dan ternyata itu adalah Pak Subur yang datang dengan senyum manisnya. Asik. Ngeliat Pak Subur senyum-senyum gitu, si Bumil langsung mukul-mukul manjah Pak Subur sambil bilang, "Ih, Akang jahit." Ups, maksudnya jahat. Bisa aja nih si Bumil. Kemudian, mereka mulai keluar satu persatu dari toilet. Berhubung di gerbong ini ada kawanan zombie dan mereka lagi nggak bisa ngeliat karena minimnya cahaya, Sokwu mengusulkan untuk naik ke rak barang yang ada di atas kursi penumpang. Terus, dia ngejatohin sebuah tas ke arah berlawanan untuk ngalihin perhatiannya si zombie. Mereka semua turun dengan hati-hati dan perlahan. Akhirnya, Pak Subur pun berhasil membuka pintu gerbong itu. Setelah Pak Subur dan sebagian besar kelompok ini berada di gerbong berikutnya, tahu-tahu kereta keluar lagi dong dari terowongan. Dan ternyata Sokwu masih di gerbong itu karena tadi dia berusaha bantuin si gelandangan yang sempat jatuh pas turun dari rak barang. Berhasil masuk juga mereka. Tapi
Tapi salah satu zombie malah nyempil di pintu gerbong yang dijaga Pak Subur, sehingga Pak Subur pun kesulitan buat tutup pintunya. Nah, di sisi lain, si murid berusaha menggedor-gedor gerbong di sebelahnya yang menjadi tujuan utama mereka, yaitu tempat berkumpulnya para penumpang selamat. Namun, sayangnya para penumpang selamat dari gerbong 15 ini nggak mau ambil resiko dan memilih untuk tidak membukakan pintu itu untuk mereka. Si murid cewek ini aja nih, sampai dibekep mulutnya karena dia berusaha nyautin panggilan dari temannya itu. Aduh, kasihan. Akhirnya, Pak Subur yang dari tadi megangin pintu dapat kecupan manis juga di tangannya dari si zombie nyempil. Ngeliat itu, Soku langsung mukul kepala si zombie nyempil sampai gigitannya lepas dari tangan Pak Subur. Si murid juga masih berusaha banget buat buka pintu satunya sambil mukul-mukul sekuat tenaga. Dan akhirnya kaca itu pun pecah. Pas dia mau masuk, tangannya malah kejepit di pintu yang didorong si bapak-bapak bawel. Aduh, sakitnya tuh di sana bukan di sini. Ya iyalah. Terus mereka pun akhirnya saling dorong. Ngelihat hal ini, anaknya Soku cuma bisa nangis. Abis gimana? Di satu sisi, Pak Subur dan ayahnya dorong-dorongan sama si zombie. Di sisi lain, si murid dan gelandangan juga dorong-dorongan sama penumpang selamat dari gerbong 15. Chaos banget deh pokoknya. Si Bumil yang ngelihat suaminya digigit zombie malah pengen ngecek kondisinya. Pak Subur yang tahu dia bakalan berubah jadi zombie cuma bisa pasrah dan ngelarang istrinya buat mendekat. Akhirnya si Bumil cuma bisa nangis. Terus Pak Subur minta Soku untuk ngelepasin tangannya dari pintu itu dan mohon untuk langsung lari bareng istrinya karena udah gak mungkin buat dia bisa selamat lagi. Dengan berat hati, Soku pun menuruti permintaannya. Kemudian, Pak Subur dengan segenap kesadaran dan tenaganya yang tersisa nahan para zombie itu buat nggak ngejar mereka. Dramatis banget. Nggak lama setelah itu, Pak Subur pun mulai kehilangan kesadarannya dan jadi zombie juga. Balik lagi ke pintu satunya yang tadi ngejepit tangan si murid. Dengan tambahan tenaga dari Soku, akhirnya pintu itu pun berhasil dibuka. Lalu, Soku dengan sigapnya nutup pintu itu tepat di saat kawanan zombie mulai menerobos masuk. Selamat. Tiba-tiba, si bapak bawel ini ngefitnah Soku and the gang kalau mereka udah terinfeksi. Dan dia minta mereka untuk segera meninggalkan gerbong ini. Penumpang selamat lainnya pun akhirnya kemakan nih sama omongannya si bapak-bapak bawel. Dan setuju dengannya. Mau nggak mau, akhirnya Soku and the gang pindah ke gerbong lain. Si bapak bawel ngomong nih dalam hatinya, syukurin, gue dilawan. Hah? Soku juga ikutan ngomong dalam hatinya, awas ya lontar. Ya kurang lebih itulah maksudnya tetapan mereka. Adegan berpindah ke seorang nenek-nenek yang dari tadi kelihatan gak rela gitu pisah sama temennya yang belum lama ini berubah jadi zombie. Lalu, tiba-tiba, si nenek ngebuka satu-satunya pintu yang menjadi penghalang antara kawanan zombie itu dengan penumpang selamat di gerbong 15. Dan... akhirnya penumpang selamat di gerbong 15 itu pun menjadi santapan lezat buat kawanan zombie. Pas Soku lagi bersih-bersih di toilet, tiba-tiba Pak Kondektur ngerem mendadak. Ternyata ada kereta lain yang menghalangi jalan mereka. Terus, Pak Kondektur menginformasikan ke para penumpang selamat kalau mereka harus turun di sini dan berganti kereta untuk bisa melanjutkan perjalanan ke stasiun Busan. Di sisi lain, ternyata si bapak-bapak bawel dan salah satu petugas kereta yang tadi berada di gerbong 15 selamat dong dari para zombie dan saat ini sedang berada di toilet gerbong itu. Pakai selamat lagi nih si bapak-bapak bawel.
Nah, Pak Kondektur pun akhirnya turun dari kereta itu dan langsung bergegas buat nyari kereta lain yang memungkinkan untuk dibawanya melanjutkan perjalanan ke stasiun Busan. Berdasarkan informasi dari Pak Kondektur tadi, Soku ngajak yang lainnya buat segera turun dan nyari di mana kereta yang dimaksud sama Pak Kondektur. Akhirnya, Pak Kondektur nemu nih kereta yang akan dijadikan transportasi mereka untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun Busan. Dibawa deh tuh kereta. Pindah lagi ke Bapak Bawel yang ngajakin si petugas buat segera keluar juga sesuai informasi yang mereka dengar tadi. Pas mau keluar dari toilet, Bapak Bawel ini malah sengaja ngedorong si petugas untuk jadi tameng dan membiarkannya digigit para zombie. Sementara dia kabur buat nyelamatin dirinya sendiri dari kejaran si zombie. Parah banget emang nih si Bapak-Bapak Bawel. Sampai gedek liatnya. Terus di kejauhan, tiba-tiba terlihat ada sebuah kereta yang udah sepenuhnya kebakar melaju dengan kencangnya ke arah Soku and the Gang yang lagi nyari-nyari kereta yang dimaksud sama Pak Kondektur tadi. Dan kecelakaan hebat pun tak dapat terhindarkan. Keren banget sih efeknya di sini. Mantap surantap deh pokoknya. Kemudian adegan berpindah ke Soku yang masih pingsan akibat kecelakaan tadi. Anaknya terus manggil-manggil dia sambil nangis. Dan akhirnya dia pun sadar. Begitu sadar, dia langsung kaget karena ternyata di hadapannya banyak banget zombie yang pada ngeliatin dia. Di sisi lain, Pak Kondektur yang berhasil membawa kereta barunya ke lintasan, ngeliat Bapak Bawel lagi dikejar-kejar nih sama kawanan zombie. Pas si Bapak Bawel ini jatuh, Pak Kondektur pun langsung turun dari kereta dan berusaha buat bantuin dia. Kemudian, Bapak Bawel ini ngelakuin hal yang sama ke Pak Kondektur dengan membiarkannya menjadi santapan buat si zombie. Sementara dia sendiri langsung ngacir ninggalin Pak Kondektur itu. Udah nggak heran lah ya. Lagu lama korban baru ini. Emang nggak ada akhlak banget ini si Bapak Bawel. Udah dibantuin. Malah gitu balasannya. Balik lagi ke Soku yang akhirnya ngeliat celah nih buat keluar dari situasi ini. Setelah dia berada di luar dan nyuruh anaknya juga keluar dari situ, tiba-tiba celah tempat Soku keluar tadi malah ketutup dan kaca jendela yang nahan kawanan zombie itu pun pecah. Ngeliat ini, si gelandangan langsung pasang badan buat nahan zombie-zombie itu. Sementara di luar, Soku juga lagi berusaha keras buat ngebuka celah yang tadi ketutup. Kebuka juga akhirnya. Terus Soku minta mereka buat keluar. Walaupun sebenarnya mereka nggak tega ninggalin si gelandangan, namun dengan senyumnya, si gelandangan ngiklasin mereka buat pergi karena dia udah digigitin para kawanan zombie dan gak lama lagi dia bakalan berubah juga jadi zombie. Baik banget sih, Pak. Setelah si Bumil dan anaknya Soku berada di luar, dia langsung gendong anaknya dan mereka berusaha lari sekencang-kencangnya buat ngindarin para kawanan zombie itu. Untungnya kereta baru yang tadi dijanjiin sama Pak Kondektur melintasi mereka, jadi sekarang mereka bertujuan buat naik ke atas kereta itu dan ngelanjutin perjalanan ke stasiun Busan. Akhirnya si anak berhasil megang ujung kereta itu dan mereka pun naik. Namun ternyata bukan cuma mereka aja yang berhasil megang kereta itu, tapi para kawanan zombie ini juga. Mereka mulai berpegangan satu sama lain hingga akhirnya banyak banget zombie yang ikut terseret sama kereta itu. Kemudian Soku berusaha keras buat ngelepasin tangan para zombie yang megang ujung kereta itu. Syukur, akhirnya lepas deh tuh mereka semua. Andai aja kalau endingnya cuma nyampe sini. Tapi bukan film namanya kalau nggak ada tambahan bumbu-bumbu drama yang bikin nangis Bombay. Oke, lanjut.
Sokwu akhirnya coba ngecek apakah Pak Kondektur baik-baik aja nih di sana di ruangannya itu. Pas pintu dibuka, ternyata isinya adalah si Bapak Bawel yang udah terinfeksi dan kayaknya bentar lagi bakalan berubah total jadi zombie. Kemudian, dia keluar dari ruangan Pak Kondektur dan mulai berjalan mendekati Sokwu. Auto panik lah Sokwu dan yang lainnya. Terus, si Bapak Bawel ini mohon-mohon ke Sokwu untuk diselamatkan karena keluarganya udah nungguin dia di rumah. Pas dia lagi ngoceh-ngoceh nih, tiba-tiba kesadarannya pun hilang dan langsung nyerang Sokwu saat itu juga. Akhirnya, Sokwu berhasil ngebanting si Bapak Bawel ke kanan dan dia pun jatuh dari kereta. Sementara, Sokwu terikat ke kereta dan berhasil naik lagi. Namun, ternyata tangan Sokwu sempat kegigit sama si Bapak Bawel karena pergulatannya tadi. Si Bumil dan anaknya yang juga ngelihat gigitan di tangan Sokwu cuman bisa nangis. Kemudian, Sokwu yang sadar dia nggak punya banyak waktu lagi langsung menuju ke ruangan Pak Kondektur diikuti dengan si Bumil dan anaknya. Di sini, Sokwu ngasih tahu gimana caranya berhentiin kereta itu kalau nanti mereka nyampe di tujuan. Terus dia pamit ke anaknya, namun si anak nggak mau ayahnya pergi. Nah, di sini nih adegan yang mengandung bawangnya, guys. Sedih banget lah pokoknya di sini. Akhirnya dengan berat hati, Sokwu pun ngelepasin tangan anaknya dan keluar dari ruangan itu. Sementara si Bumil berusaha meluk anaknya Sokwu biar dia nggak ngejar ayahnya. Sokwu nangis sejadi-jadinya karena harus berpisah dengan si anak. Dan ketika kesadarannya hampir hilang, dia memilih buat loncat dari kereta itu. Anaknya cuma bisa nangis histeris ngelihat itu semua. Dan si Bumil pun ikutan nangis juga. Kemudian, kereta terus melaju dengan penumpang selamat yang cuma 2 orang ini aja. Dalam suasana yang masih gundah gulana ini, akhirnya kereta harus dihentikan di depan sebuah terowongan yang jalannya terblokir. Mereka berdua pun turun dari kereta itu dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Makin lama, mereka makin masuk ke dalam terowongan yang mulai gelap. Di ujung terowongan, terlihat banyak tentara militer yang berjaga. Dan salah satunya menginformasikan bahwa terlihat ada 2 subjek yang datang mendekat. Di sini, mereka bilang subjek karena belum tahu nih yang datang ini zombie atau manusia. Karena jarak yang cukup jauh, mereka pun sulit untuk mengidentifikasinya. Hingga mereka diperintahkan untuk langsung menembak saja subjek itu. Ketika pelatuk senapan itu akan ditekan, terdengarlah nyanyian dari arah terowongan. Ternyata itu adalah suara dari anaknya Sokwu. Dan akhirnya si tentara ini bisa memastikan bahwa yang mendekat adalah manusia. Hingga mereka bergegas melakukan penjemputan. Tamat. Itu maksudnya tamat. Ending. The end. Nah, gimana guys? Seru banget kan filmnya? Dijamin gak bakalan nyesel deh nontonnya. Cukup ngaduk-ngaduk emosi sih. Apalagi pas ngeliat tingkahnya si Bapak Bawel. Berasa kayak emak-emak lagi nontonin Ikatan Cinta gitu. Hihihi. So, thanks banget ya buat yang udah nonton. Dan please klik tombol subscribe-nya dong. And stay safe ya guys. See ya!